Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Allah yang setia memelihara dan menyertai kehidupan kami, memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini firman akan kami dengarkan. Kami sudah memberikan hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama di semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda, dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abu ke atas kuburan rakyat jelatah. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Bersyeba, dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan itu di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada di sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.
Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosia adalah cucu dan juga anak dari seorang penyembah berhala. Tapi Allah memakai dia untuk melakukan reformasi spiritualitas. Yosia kehilangan ayahnya. Ayahnya yang meninggal di umur yang sangat muda. Dan pada umur 8 tahun, Yosia harus diangkat menjadi raja. Dia memegang kepemimpinan dan dia siap untuk itu. Bahkan dalam kata Ibrani, kerohanian Yosia itu direfleksikan menjadi 3 kata. Yang pertama itu adalah Yasar, yang artinya jujur, lurus dan benar. Kemudian yang kedua adalah Yelek, yang artinya bertindak dan berjalan. Dan yang ketiga adalah Losar, yang artinya tidak berbalik. Kita melihat dalam waktu yang begitu lama, mereka menyembah kepada Baal dan Asyerah. Mereka juga menghadirkan imam-imam asing di tengah kerajaan untuk mengatur korban bakaran. Mereka juga menghadirkan perempuan-perempuan untuk bertenun bagi Asyerah. Bahkan mereka percaya kepada rasi bintang, dewa matahari, dewa bulan, ilmu-ilmu sihir, dan lain-lain. Maka apa yang dilakukan Allah? Allah tidak diam. Dia melakukan reformasi secara totalitas. Dia memakai Yosia hadir di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Dengan caranya Allah memulihkan kehidupan bangsa Israel melalui seorang anak yang masih remaja, belum dewasa, umur masih 16 tahun, tapi Allah sudah memakai dia untuk mengerjakan misi Allah, reformasi, pembaharuan di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Segalanya mungkin. Ini menjadi sebuah pengakuan iman yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita imani bahwa di dalam tangan Tuhan, yang mustahil bagi manusia ternyata mungkin bagi Allah. Aminkan itu di dalam hati kita dan kehidupan kita. Kita rasa semua itu tidak mungkinlah pendeta. Tetapi ternyata bagi Allah segalanya menjadi mungkin dan bisa terjadi. Kemudian, bagaimanakah Yosia melakukan reformasi di tengah-tengah kehidupan umat Allah? Yang pertama kita melihat bahwa Yosia memiliki kesiapan totalitas.
Dia siap untuk berubah dan diubahkan. Dia siap untuk menghadapi apapun tantangan masalah yang ada di depannya. Dia siap untuk tidak mengikuti dan menghidupi kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh kakek dan bapaknya. Kita tahu bahwa kakek dan bapak Yosia adalah penyembah berhala. Tapi sungguh luar biasa, Yosia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh opung dan orang tuanya. Ini mematahkan istilah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata Yosia tidak demikian. Segalanya bisa menjadi mungkin. Pikiran manusia bagaimana, bapa, begitulah anaknya. Tapi ketika Tuhan hadir, kejahatan bapa tidak akan turun kepada anak. Kalau anak itu hidup di dalam kebenaran. Itu terjadi Bapak Inang dalam kehidupan Yosia. Dia siap secara totalitas. Kemudian bagaimana Yosia melakukan reformasi? Dia melakukan pembaharuan reformasi mulai dari dirinya. Kalau kata bijak mengatakan, jika engkau ingin mengubah dunia, maka mulailah dari dirimu sendiri. Bapak Inang Hasoman Namaposo, kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan Yosia, umur 16 tahun, dia sudah mulai mencari Tuhan, memutuskan pilihan, memilih hal yang abadi dan memiliki nilai yang tinggi, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Dia hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita mau melihat umur 16, sebentar lagi ke 17, akan merayakan Sweet 17 yang biasanya kaula muda sangat menyukai angka 17 ini, di mana mereka mungkin bisa merayakan ulang tahun ke 17 atau bisa jadi melakukan atau merayakan pesta bersama dengan teman-teman. Kemudian setelah itu hidup di dalam kebebasan karena sudah dewasa. Yosia memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Dia memiliki kesempatan untuk hidup poya-poya. Dia memiliki kesempatan untuk melakukan pesta besar-besaran, bersenang-senang bersama teman-temannya. Atau bahkan kesempatan yang lebih gila, pekerjaan yang lebih gila daripada itu. Tapi Yosia tidak memilih itu. Dia tidak melakukan itu. Dia memilih hal yang lebih penting dan berguna untuk hidupnya sekarang dan nanti. Dia memilih jalan kepada Tuhan. Masa muda Yosia sungguh sangat berkelas. Pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan ini bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Kalau kita mau melihat secara jelas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaula muda pada zaman-zaman sekarang ini, ada banyak pemuda-pemudi yang hidup bergaul dengan narkoba, hidup bergaul dengan game online di kamar, menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, hidup dengan pornografi, hidup dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi pada saat ini, kita melihat Yosia di masa mudanya. Dia memiliki masa muda yang sangat berkelas sekali. Mari kita teladani itu sebagai kaula muda. Kemudian, jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana cara Yosia untuk melakukan reformasi. Dia menjadi pemimpin yang taat kepada Tuhan. Ketaatan Yosia kepada Allah membuat dia mampu dengan tegas, dengan berani melakukan pembaharuan. Allah berada di sisinya. Allah berada di pihaknya bersama dengan dia. Pada ayat yang ketiga, kita melihat bagaimana Yosia tampil mengutarakan, mengumumkan, mengarahkan umat Tuhan. Untuk apa Bapak Inang Hasoman Namaposo? Untuk hidup mengikuti perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwa. Tidak ada kata setengah-setengah. Tidak ada kata asal-asalan atau asal jadi. Tidak ada kata-kata yang penting aku ikut. Tidak. Tetapi dia menambahkan mengikuti peraturan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu
adalah totalitas iman yang dimiliki oleh Yosia. Pada ayat selanjutnya kita juga bisa melihat, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14, di situ diceritakan bagaimana keberanian, ketegasan Yosia untuk mengarahkan para imam untuk memusnahkan segala Baal, segala dewa-dewa, dan membakar itu, untuk memurnikan umat Tuhan dari sihir, dari kepercayaan kepada rasi-rasi bintang, dari penyembahan berhala, dari segala hal yang tidak disukakan oleh Tuhan. Yosia memurnikan umat Allah. Yosia adalah raja yang mampu mengubah dan mengembalikan Yehuda dari penyembah berhala kepada penyembah Allah. Mengubah berhala kepada bait Allah. Ada sesuatu yang direformasi, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Maka apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus menjadi perenungan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Yang pertama adalah kita menjadi pribadi yang siap. Pribadi yang siap menerima perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk pada masa pandemik ini. Ketika ibadah di gereja berpindah ke rumah, maka kita juga harus memiliki kesiapan untuk ini. Keadaan tidak mengubah bagaimana hati kita menyembah Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di rumah. Kita siap untuk menyembah Tuhan dengan hati dan kekusyukan yang sama. Ini menjadi sebuah koreksi bagi kita, Bapak Inang. Hasoma nama poso. Kita juga harus siap ketika mengadakan ibadah. Kita siap untuk menerima tugas, baik itu pembawa agenda, pembawa doa syafaat, pembawa doding, kemudian yang membacakan firman. Kita harus siap untuk itu. Siap untuk maju ke depan, menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, yang harus kita renungkan untuk kita lakukan adalah kita harus melakukan pembaharuan yang dimulai dari diri kita sendiri. Istilah mengatakan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang telah direformasi adalah gereja yang harus terus-menerus diperbaharui. Siapakah gereja? Gereja adalah kita. Pembaharuan gereja itu sama dengan pembaharuan diri kita sendiri. Dan kita melihat bahwa Raja Yosia sudah melakukan ini, memberikan teladan kepada kita bahwa pembaharuan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Pembaharuan untuk hidup, mencari kehendak Allah, bergaul dengan Allah, mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita menginginkan anak kita mengalami perubahan, tetapi kita tidak melakukan atau mengerjakan teladan yang baik. Kita mengatakan kepada anak kita, ulang mangisop da bapa, hape hitape selaku bapa mangisop do, satabi hubani bapa. Kita mengatakan kepada anak kita, ulang lupa marminggu, marminggu, sekolah minggu anak-anak. Hape hitape selaku orang tua i rumah do. Kita sering melakukan ini, bahkan secara luas kalau kita mau melihat apa yang kita lakukan di tengah-tengah rumah tangga. Mungkin kita memiliki kerinduan supaya suami kita berubah menjadi suami yang peduli, suami yang sayang, suami yang cinta istri, suami yang perhatian. Tapi ternyata kita selaku istri tidak pernah menanyakan kepenatan yang dihadapi oleh suami kita. Yang kita perlukan mungkin hanya setoran bulanan. Yang penting lancarlah di situ. Tapi kita tidak pernah menanyakan sonahado pangahapmu bapa lo jadoham.
Atau kita mengatakan terima kasih sebagai bentuk dari ucapan syukur kita kalau suami kita mau berjuang untuk kita. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah ketaatan yang tidak berubah oleh keadaan. Ketaatan kita kepada Allah tidak dirubah oleh keadaan. Saya teringat dengan kisah di balik lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kisah di balik lagu ini sungguh luar biasa sekali memberkati Bapak Inang pemuda-pemudi. Seorang yang bernama Nokseng memiliki istri dan 2 anak. Ketika mereka sudah memilih untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan mereka, maka apa yang terjadi? Kepala suku memanggil mereka dan mengumpulkan rakyatnya. Maka kepala suku mengatakan kepada mereka, Nokseng sebagai kepala keluarga, dia mengatakan, jika engkau masih mau mengikut Yesus, maka aku akan membunuh kedua anakmu. Apa yang menjadi jawaban Nokseng pada saat itu? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka matilah kedua anaknya. Kemudian imannya ditantang lagi. Kepala suku mengatakan, jika engkau masih mau mengikut Yesus, maka aku akan membunuh istrimu. Apa yang menjadi jawaban Nokseng pada saat itu? Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Maka matilah istrinya. Dan yang terakhir, kepala suku bertanya kepada Nokseng, kalau kau masih mau mengikut Yesus, maka tombak ini akan membunuh engkau. Apa yang menjadi jawaban Nokseng pada saat itu? Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Maka matilah dia. Tuhan seperti apakah yang mampu membuat seorang Nokseng untuk tetap berdiri teguh pada imannya, bertahan pada imannya ketika kematian dan nyawanya terancam. Akhirnya kepala suku dan seluruh rakyat pada saat itu mengikut Yesus. Reformasi terjadi ketika kita berdiri di atas ketaatan dan iman kepada Allah. Maka pada saat ini, mari kita mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang siap diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang siap membawa perubahan dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam ketaatan, di dalam iman percaya kepada Allah, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kita percaya bahwa Allah mampu mengubah hidupmu. Allah mampu mengubah keluargamu. Allah mampu mengubah kehidupan bangsa ini dan juga kehidupan dunia ini. Terkhusus untuk masa-masa pandemik ini, kita berdoa supaya vaksin segera ditemukan. Kita berdoa bahwa di tengah-tengah masa pandemik ini kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat. Apapun yang terjadi, biarlah itu tidak mengubah iman kita kepada Allah. Tapi kita tetap percaya bahwa untuk semua hal yang kita alami, Allah memiliki rencana yang indah. Salam reformasi. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh percaya bahwa Allah mampu melakukan apapun dalam kehidupan kami. Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan memulihkan keadaan kami. Ketika kami benar-benar datang, bersujud, berdoa di dalam segala kejahatan, kesalahan kami, biarlah Tuhan yang menguduskan kami, menyucikan kami. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu. Mereka yang sedang sakit Engkau pulihkan. Mereka yang sedang dalam kesusahan Engkau yang menolong. Bahkan mereka yang juga sedang bergumul pada saat ini Engkau memberikan penghiburan. Tuhan juga memberkati para inang nama balu. Engkau memberkati orang tua kami yang sudah lansia. Kuatkan dan berikanlah sukacita dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan jugalah yang menolong. Segala doa, usaha Tuhan perhatikan, sehingga kami boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.